Pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Di hari ini RRI Bovendigul akan berbincang-bincang terkait dengan obrolan budaya kita yang mana lebih fokus pada rumah adat Tongkonan suku Toraja dari Sulawesi Selatan. Yang dimana di hari ini kita akan lebih banyak menggali informasi seperti apa rumah adat Tongkonan itu dan bagaimana sampai berdirinya rumah adat yang begitu megah dan juga apa arti dari rumah Tongkonan itu sendiri. Hari ini bersama-sama RRI Bovendigul kita akan menguliti terkait dengan keunikan dari rumah adat Tongkonan itu sendiri. Nah, inilah rumah adat Tongkonan Toraja yang ada di Kabupaten Bovendigul. Pemirsa RRI Net Senusantara, salam jumpa dan bertemu kembali dalam obrolan budaya. Kali ini RRI Bovendigul akan mengangkat budaya suku Toraja, Sulawesi Selatan tentang rumah adat Tongkonan. Bersama saya Yoris Goden dan saya Yusufina Komoyap. Tentunya budaya adalah seperangkat nilai norma, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau kelompok orang mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, nilai dan norma, kepercayaan dan agama, adat istiadat, bahasa dan komunikasi, seni dan hiburan. Budaya dapat berubah dan berkembang seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, dan interaksi dengan budaya lain. Di hari ini kita sangat bahagia sudah bersama narasumber kita, Ketua Ikatan Keluarga Toraja yang berada di Kabupaten Bovendigul. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, Bung Yoris. Ya. Kita sudah kedatangan narasumber kita, tentunya Bapak Yohanes Take selaku Ketua Ikatan Keluarga Toraja. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita sapa Bapak Yohanes. Selamat siang Bapak, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, luar biasa, ini yang sangat diharapkan ini Bapak Take. Nah, kalau kita melihat bahwa satu hal yang menarik, kehadiran suku Toraja di Kabupaten Bovendigul ini sudah membaur bersama masyarakat kita yang ada di Tanah Merah Bovendigul ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan kehadiran suku Toraja itu bersama masyarakat asli Bovendigul ini seperti apa ini Bapak? Baik, kami suku Toraja adalah suatu suku yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan setempat, yang tidak terlepas dari suatu pepatah bahwa di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Keberadaan kami orang Toraja di suatu daerah itu pastinya harus membangun daerah itu sendiri. Kami merasa bahwa daerah yang kami tempati adalah sama persis dengan daerah yang kami dilahirkan di Tanah Toraja. Peran serta kami sebagai orang Toraja di suatu tempat adalah ikut serta di dalam meningkatkan pembangunan, memajukan pembangunan, dan meningkatkan sumber daya manusia daerah itu sendiri. Baik, terima kasih pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Obrolan budaya kita kali hari ini tentunya lebih fokus pada rumah Tongkonan itu sendiri. Namun berbicara tentang rumah Tongkonan, kita akan menguliti terkait dengan karakteristik dan juga struktur dari bangunan itu sendiri, sehingga masyarakat pastinya akan lebih memahami tentang rumah adat Tongkonan itu sendiri. Namun sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan rumah Tongkonan itu sendiri, mungkin Pak Take bisa menceritakan sedikit tentang gambaran umum terkait adat budaya Toraja itu sendiri. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan bahwa Toraja itu mempunyai 5 falsafah hidup, dan itu harus tidak dilakukan oleh siapapun namanya orang Toraja.
lima dasar hidup itu atau falsafah hidup itu disebut Pandalima dalam bahasa Toraja, artinya 5 dasar. Mungkin identik dengan bahasa Sanskerta itu Pancasila. Panda yang pertama adalah Rambu Solo, artinya kedukaan, di mana adalah pesta yang paling terbesar dilakukan oleh orang Toraja. Dasar yang kedua disebut Panda 2 adalah Sapean Tabang. Syukuran salah satu adalah adanya rumah ini. Nanti saya ulas bagaimana itu bisa disyukuri rumah ini. Yang ketiga adalah Tetean Tampo atau Panda 3. Itu artinya larangan-larangan atau siri atau malu atau adat istiadat yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar ada sanksinya. Yang keempat adalah Panda Makpasa, artinya pasar, artinya ekonomi. Orang Toraja harus meningkatkan ekonominya untuk kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan daerah, provinsi, kabupaten pada umumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah Panda 5, yaitu Makpasilaga, Adu Kerbau, dan Masangu Manuk. Masangu Manuk ini dibagi 2, yaitu kalau dilakukan di acara Rambu Solo atau kedukaan itu sesudah penguburan pemakaman, dan untuk Masangu dilakukan di acara Rambu Tuka pada saat tongkonan mau di pesta. Terkait dengan keberadaan rumah yang ada di sini, adalah wujud nyata bahwa kami ikut serta membangun Kabupaten Bovendigul. Walaupun kami Toraja yang berada di paling timur Indonesia, tetapi kami tidak pernah tinggal diam, hanya datang cari makan dan hidup di sini. Tetapi kami harus membangun seperti yang dilakukan di tempat ini. Kebudayaan Toraja adalah kekayaan bangsa Indonesia, dan tidak bisa dikatakan kebudayaan bangsa Indonesia kalau hanya dilakukan di Toraja sana. Kebudayaan Toraja ada di Taman Mini Indonesia di pusat di Jakarta, ada juga di Taman Mini Sulawesi Selatan di Makassar, dan ada juga di Sorong Manokwari yang sudah menjadi destinasi, dan terakhir di yang paling timur Indonesia ada di Kabupaten Bovendigul. Rumah tongkonan, pengertian daripada rumah tongkonan adalah tempat duduk mengambil keputusan. Jadi bukan tempat lahir turun temurun. Tongkonan dalam bahasa Toraja artinya tongkon, artinya duduk, sedangkan keputusan itu disebut kadasitoru, artinya mengambil kesepakatan. Dalam bahasa Toraja, mengambil kata sepakat itu dilambangkan dengan ada 2 ekor ayam di lumbung sana, itu di bubung sana yang beda warna, di mana masing-masing keluarga besar atau rumpun besar berhadapan dengan lawan atau pembicara kedua untuk mencari solusi yang terbaik dalam suatu perkara besar. Oleh karena itu, masing-masing keluarga ada juru bicara, disebut lunudongnya atau jagonya atau pembicaranya. Itu pengertian bahasa Toraja. Jadi kita berkomunikasi 2 arah itu dengan juru bicara keluarga besar untuk mencapai suatu keputusan. Pada mulanya orang Toraja mengambil keputusan itu dengan adu orang, adu manusia. Siapa yang menang berarti itu yang kalah. Tetapi melihat bahwa cara-cara seperti ini kurang bagus, karena itu menghilangkan nyawa seseorang, sehingga digantilah dengan adu ayam. Begitu. Baik, pemirsa RRI Net, masih dalam acara obrolan RRI Budaya di hari ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat adat suku Toraja, Bapak Yohanes Taki sendiri, bahwa dalam suku Toraja itu memiliki 5 falsafah yang sudah kita dengarkan bersama dan memiliki makna dan arti itu sendiri. Nah, terkait dengan rumah tongkonan itu sendiri berada di Kabupaten Bovendigul, memiliki arti dan makna tersendiri, bahwa kehadiran suku Toraja di Kabupaten Bovendigul adalah hadir untuk siap membangun bersama masyarakat asli
Papua, khususnya masyarakat asli Tanah Merah, Bovendigul. Nah ini Mbak Ina, kalau kita melihat ya bahwa tadi dijelaskan dan diceritakan bahwa memiliki makna dan arti setiap tatanan yang ada di dalam tongkonan itu sendiri. Mungkin kita juga bisa menggali kepada Bapak kita ini ya. Rumah atau tempat yang saat ini yang kita saat duduk ini kita ada duduk ini bisa juga. diceritakan ini Pak. Oke, silakan. Sebelum saya masuk ke dalam inti pembicaraan, bahwa saya sampaikan dulu bahwa kami membangun ini bukan seolah-olah memperlihatkan kami punya kemampuan, bukan seolah-olah datang menutupi budaya setempat, tidak. Tetapi kami merasa bahwa daerah ini harus kami bangun. Kalau memang kami mau ego, bangunan ini kami tempatkan di Toraja sana. Tetapi kami tidak mau. Kami cari makan di sini, membangun juga di sini, meramaikan daerah ini. Kalau bisa perlu menjadi destinasi di daerah ini. Hanya itu yang kami bisa sumbangkan di daerah ini di dalam bentuk wujud nyata. Selain itu, orang Toraja di dalam baik dalam pemerintahan perusahaan adalah membackup pemerintah setempat untuk kemajuan daerah ini. Saya lanjut ke dalam tongkonan. Tongkonan ini ada dibagi dalam 3. Yang paling tinggi taktanya itu, kastanya adalah tongkonan layuk. Tongkonan layuk itu adalah mempunyai silsilah dari turun temurun, memiliki kelas atau kasta darah biru, mama dan bapak, sehingga terjadilah tongkonan layuk. Dan sudah melakukan banyak ritual termasuk melakukan pesta rambu solo, pesta orang mati yang dilakukan baik di halaman itu maupun mempunyai rantai. Rantai itu lapangan khusus untuk melakukan pesta acara jenazah yang disebut mebaba atau marapai. Hal inilah salah satu yang dimiliki oleh tongkonan layuk. Kemudian di dalam lapangan itu disebut rantai itu ada beberapa pengertian di Tanah Toraja. Ada rantai, ada disebut Pak Tandukan, ada disebut Ampang Basi, dan ada disebut Pebabaran. Pada khususnya orang Toraja dibagi dalam 3 kelompok besar di Tanah Toraja. Kelompok bagian timur dengan gelar bangsawan Si Indo, kelompok bagian tengah dengan gelar bangsawan Uang, dan kelompok bagian barat disebut Tomak Dika. Itulah ada gelar bangsanya, sama-sama bangsawan. Terkait tongkonan ini, itu semua goresan-goresan ukiran mempunyai makna yang berbeda-beda, dan tidak semua rumah tongkonan itu memiliki coretan yang persis sama. Termasuk kayu yang melengkung itu disebut badong, yang seperti di lumbung ini melingkar ini, itu mempunyai model yang berbeda-beda juga tergantung kastanya. Rumah ini dibagi 3, tongkonan lain baru tongkonan satunya, dan rumah biasa di bawah. Lanjut. Baik Bapak, ini terkait dengan gambar-gambar yang ada di bangunan atau rumah ini. Yang saya mau tanyakan nih Pak, apa makna dari gambar-gambar yang ada di rumah tongkonan ini? Seperti ada gambar banteng dan sebagainya. Silakan Bapak jelaskan. Ya, yang pertama dalam lukisan Toraja, yang paling pertama pada mulanya adalah ayam. Ya, makanya dia ditaruh di paling tinggi di lumbung ini juga ada. Kemudian gambar yang kedua adalah kerbau. Nah, karena kerbau itu masuk dalam satu kasta di Toraja, hampir tapi tidak sama dengan manusia, tetapi mempunyai kedudukan karena itu adalah lambang kekayaan. Kalau babi ini kan suatu seremoni untuk memang dipotong di dalam ritual-ritual adat di mana-mana digunakan. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kita akan lebih jauh lagi bertanya tentang
Tentang rumah adat Tongkonan pastinya, ini. sehingga masyarakat kita, masyarakat Nusantara akan lebih mengenal ya, lebih Mengenal budaya lagi. Bapak Take ya, terkait dengan rumah adat Tongkonan itu seperti apa, sehingga kita atau masyarakat yang ada di wilayah tanah air ini bisa lebih dekat lagi. Oh, apa itu dari hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah Tongkonan itu sendiri, dan apa makna yang tertuang seperti dari atap, dari ukiran, dari arsitektur dan struktur yang ada di dalam rumah Tongkonan itu sendiri ya Pak Take ya. Memang ini menjadi hal yang harus diketahui oleh masyarakat Nusantara kita. Namun sebelum kita akan menguliti lebih banyak lagi terkait dengan rumah Tongkonan itu, kita ikuti dulu ikuti iklan pesan-pesan yang lewat ya. berikut. Berikut ini silakan. Pemirsa RRI Net, di mana saja Anda berada, kita masih dalam obrolan budaya. Di hari ini masih bersama Kepala Suku Toraja yang ada di Kabupaten Bovendigul, dan kita masih berbincang-bincang terkait dengan rumah Tongkonan itu sendiri ya. Iya, Bung Yoris. Baik pendengar dan juga pemirsa, Bapak Yohanes, ya. Kita lanjut dengan pembahasan kita, yaitu Bapak bisa jelaskan apa arti dan makna dari bentuk-bentuk ukiran, seperti ada bentuk atap, bentuk ukiran, dan juga struktur arsitektur. Dan salah satunya Bapak seperti yang kita lihat ada bentuk ukiran ayam itu Bapak. Seperti apa Bapak? Silakan. Oke, terima kasih. Saya menjelaskan dulu bahwa kenapa rumah Toraja itu selalu dalam bentuk perahu, baik lumbungnya. Saya jelaskan bahwa bentuk perahu di Toraja sana dimulai dari rumah, lumbung, lesung yang tidur disebut isong pandang, orang atau tempat jenazah atau tulang-tulang yang sudah bak tempat sayur, dan banyak lagi yang menyerupai perahu. Oleh karena itu pengertian perahu dalam bahasa Toraja disebut lambang. Yang hari ini semua desa di Toraja disebut lambang, artinya perahu. Pengertian perahu itu pada mulanya menurut cerita rakyat bahwa suku Toraja itu datang di Pulau Sulawesi dengan naik perahu, maka rumah itu selalu dibentuk dalam bentuk model perahu. Makanya orang Toraja disebut Tolembang, orang perahu, bukan Toraja. Toraja itu adalah pelesetan dari orang-orang di bawahnya, misalnya Bugis, bahwa Tor itu manusia, Toraja orang dari atas, dari gunung, Toraja, maka disingkat Toraja. Nah begitu, jadi pengertian sebenarnya itu Toraja, artinya Toraja, padahal yang sebenarnya adalah Tolembang ya. Nah, sebenarnya ada disebut yang bahasa yang sebenarnya bukan Toraja tapi Toraya. Tor itu manusia, raya itu dipakai atau dihargai atau tinggi, orang bermartabat. Nah, jadi yang disebut orang bermartabat namanya Toraya, Tor manusia, raya martabat, berharga atau mempunyai harga diri. Itulah sebabnya menjadi, kalau di bahasa Indonesia disebut Toraja, kalau di bahasa daerah disebut Toraya. Kalau bahasa daerah Toraya, bahasa Indonesia Toraja. Kalau dalam menurut sejarah, orang Toraja atau orang Toraya disebut Tolembang, orang perahu. Lanjut mengenai ayam yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa simbol ayam adalah cara mengambil keputusan. Masing-masing orang mempunyai harkat martabat, masing-masing punya panglima sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai jago sendiri atau juru bahasa sendiri, juru bicara sendiri, yang mengalami seluruh masyarakatnya di bawah. Kalau saya kasih contoh yang singkat, saya di sini sebagai ketua suku Toraja, berarti saya adalah ayamnya Toraja sekarang, yang semua masalah di bawah saya harus tangani. Itu pengertian gambar ayam. Kalau gambar kerbau ini,
Iya. Ada kerbau hitam kepalanya, ada kerbau belang, ada juga kerbau tidak ada merah. Ada yang kerbau, apakah itu bona atau balian yang tanduk panjang, tetapi bermacam-macam definisi di Toraja seperti suku yang saya cerita tadi. Ada yang gambar kerbau belang lebih tinggi, ada yang mengatakan kerbau hitam yang paling tinggi, ada yang mengatakan balian yang lebih tinggi, tergantung yang budaya tiga kelompok besar tadi saya sebutkan. Karena kebudayaan dan budaya itu berbeda-beda. Budaya berbeda-beda, kebudayaannya satu. Nah, itu supaya dipahami. Kebudayaannya itu ada pesta Rambu Solo, ada pesta Rambu Tuka, ya toh, dan lain-lain sebagainya, itu kebudayaan. Jadi kalau budaya itu caranya masing-masing yang tiga kelompok besar tadi yang saya sebutin, tiga bangsawan besar tadi yang kelasnya atau kelasnya sama. Begitu, lanjut. Untuk ukiran yang melingkar seperti di atas ini disebut bare Allah, gambar bulan. Gambar bulan ini melambangkan bahwa pertama Toraja itu bulat, artinya kalau secara pandang mata begini bulat, sedangkan kita berada bukan di matahari, kita ada di bulan. Di dalam bulan itu ada namanya Dakurara dan Tulang Diri, adalah orang Toraja yang diisap oleh pelangi naik di bulan dan duduk di situ, melambangkan bahwa Toraja itu harus bercahaya. Itulah gambaran ini. Kemudian ukiran-ukiran yang tidak pernah ada ujungnya di dalam ini melambangkan bahwa kesinambungan hidup antara alam, Tuhan dan manusia tidak terputuskan dalam suatu lingkaran, satu ikatan besar bulan ini. Disebut bare Allah, artinya. Kemudian ada yang macam itu, kepala kerbau itu disebut Pak Tedo, ya, kepala kerbau di sana, ya, disebut Pak Tedo. Dan ukiran-ukiran lain itu ada namanya kapas, melambangkan suatu kehidupan dengan berpakaian, canda pangun papan, dan lain-lain sebagian adalah semua punya makna. Tetapi mana-mana itu ada digabungkan menjadi suatu variasi, dan ada yang memang harus terpasang di situ, tidak bisa digantikan. Jadi ukiran ini, kalau pateran itu dia tidak bisa ditaruh sembarang, harus jadi papan besarnya di sana itu. Ukiran-ukiran di dalam itu suatu keterkaitan. Kalau kastanya itu berbeda-beda, maka ukiran yang ada di antara itu juga berbeda-beda. Berbeda, ya. Kemudian warna orang Toraja itu hanya 4: putih, hitam, merah, dan kuning. Kalau putih tadi itu adalah kesucian. Kalau merah itu keberanian, hitam itu kedukaan, dan kuning itu adalah kesejahteraan atau ekonomi atau kesejahteraan lah, peningkatan hidup manusia. Jadi itu orang Toraja mempunyai hanya 4 warna. Lanjut. Baik, pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, banyak hal yang sudah kita ketahui dengan arti dan makna dari setiap ukiran yang ada di rumah tongkonan itu, dan memiliki arti-arti dan makna yang sakral di dalam sebuah ritual adat dari suku Toraja itu sendiri. Kalau kita ketahui bersama bahwa tadi ada perahu, bahwa masyarakat Toraja diidentikan dengan manusia perahu, ya Pak, ya. Ini memiliki arti dan makna tersendiri ini, Kakak. Iya, jadi dengan hari ini kita bersama-sama dalam obrolan budaya terkait dengan tongkonan ini, kita lebih paham, lebih memahami lagi terkait dengan budaya dari saudara-saudara kita dari Toraja. Tadi juga Pak Take sampaikan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mempertontonkan kekayaan di sini, Pak, ya, tetapi bagaimana kehadiran rumah adat ini memiliki arti tersendiri, bahwa siap bersama masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk membangun Bovendigul, ya Pak, ya. Ya, ini memang menjadi satu simbol sehingga masyarakat kita jangan salah paham
tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Take Pak tadi ya. Take, ya. Nah, ini menjadi bahan untuk kita lebih memahami terkait dengan adat istiadat itu sendiri. Dan kalau kita ketahui bahwa Tongkonan juga memiliki nilai-nilai spiritual dan religius yang kuat seperti kepercayaan animisme dan upacara adat itu sendiri ya Pak ya. Nah, untuk di Kabupaten Bovendigul sendiri ini Pak Take, terkait dengan ritual adat dan budaya yang ada dari kampung Toraja di Sulawesi sendiri. Nah, ini untuk rangkaiannya itu khusus pelaksanaan di sini tetap dilaksanakan sesuai dengan yang di kampung atau bagaimana ini mekanisme untuk kita yang ada di tanah perantauan itu Pak? Ya, terkait dengan prosesi syukuran atau mangrara atau mempapa atau ngorok atau ada lagi istilahnya satu itu mabua, kami tidak lakukan 100% seperti di Toraja karena ini merupakan suatu simbolis. Jadi seandainya ini dibangun di Toraja, maka proses mulai dari tebang pohon sampai dengan acara membagi daging atau mantawadok dalam bahasa Toraja itu harus dilengkapi. Tetapi ini karena kita hanya sebagai suatu simbolis untuk ikut serta membangun daerah ini, meramaikan daerah ini, maka ada hal-hal yang kami lakukan karena ini adalah merupakan suatu simbol Tongkonan, bukan Tongkonan yang sejatinya. Nah, saya jelaskan bahwa ini hanya sebagai simbol atau alat budaya. Rumah dalam bahasa Toraja itu identik dengan mama atau ibu, sedangkan lumbung ini identik dengan bapak. Jangan salah pengertian, kalau 2 lumbungnya berarti bapaknya 2 atau 12 lumbungnya 12 bapaknya, tidak. Hanya identik bahwa ada lumbung berarti ada mama, tapi mama harus duluan dibangun baru lumbung, karena ada istri baru dilamarkan, begitu pengertiannya. Biasanya lumbung ini banyak karena masing-masing anak, kalau misalnya 12 anak, kalau dia mampu dia bangun masing-masing 1 lumbung 1 anak, sehingga banyak lumbungnya. Tetapi definisi yang sebenarnya bahwa ada Tongkonan, ada lumbung. Dalam yang duduk di lumbung ini, masing-masing lumbung ini yang di depan ini disebut lindo banga. Banga ini nibung. Banga bahasa Toraja, tapi sekarang ini di tembok beton karena sudah modern. Orang yang duduk seperti kita sekarang ini dalam adat Toraja tidak sembarang. Tidak bisa sembarang orang naik duduk di sini, dia harus duduk di tempat lain. Yang paling duduk di bangga pertama ini adalah orang yang mempunyai otoritas tertinggi di suatu tempat. Yang baru-baru datang wakil gubernur di sini karena dia yang tertinggi, baru bupati ada di sini, Kapolres dan Dim. Baru tokoh-tokoh masyarakat ada di belakang ini. Tidak bisa masyarakat lainnya duduk di sini karena ini bahasa Toraja bahwa yang duduk di lumbung tu dibule ulunna, dipikul kepalanya. Artinya orang yang terhormat tertinggi di dalam kawasan ada sekarang di sini. Misalnya pesta besar, yang duduk di sini adalah orang-orang tertentu yang dikhususkan. Tidak sama dengan secara budaya Toraja ya. Bukan kita membeda-bedakan orang, tapi itulah budaya kami. Ya, jadi bupati, gubernur, Kapolres dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat semua ada di sini. Tidak bisa sembarang, kalau masyarakat biasa tidak bisa naik di sini. Pada saat itu acara. Kalau sekarang ini siapapun boleh duduk. Begitu. Lanjut. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja berada, kita lanjut lagi Bapak Take. Apakah kalau dibuat satu keluarga, setiap orang buat sendiri atau bagaimana? Ini terkait dengan pembuatan Tongkonan ini Pak. Tongkonan yang saya sebut 3 tadi itu yang urutan ketiga di bawah itu bisa dibangun sendiri-sendiri. Tetapi kalau yang sebenarnya Tongkonan itu tidak bisa dibangun sembarangan. Kalau dibangun sendiri-sendiri, lukisannya tidak sama dengan Tongkonan layuk. Beda, karena itu semua ukiran melambangkan suatu makna, pengertian, silsilah martabat orang itu sudah bisa dihitung. Orang ini sudah pernah melakukan ritual ini. Contoh rumah ini, Tongkonan ini dibangun oleh anggota dewan yang baru masuk, nama Bapak Nixon Pampang.
membangun di sini sebagai simbol daerah. Dan mamanya Bapak Nixon ini, Pak Nixon Pampang punya mama, orang tua ini sudah 4 kali melakukan ritual yang paling tertinggi di peresmian rumah, disebut Mak Buak di Toraja. Nah, jadi itu kasta yang sudah tertinggi dilakukan, artinya prosesi yang paling tinggi. Ada orang baru 1 kali, bahkan ada yang belum pernah melakukan itu, Mak Buak. Dan itu mamanya Nixon sudah melakukan 4 kali. Sehingga sekalipun ada kesalahan dibuat di situ, ukiran itu sudah tertutupi dengan ritual sempurna. Dia sudah lakukan, dia sudah sempurna. Misalnya awalnya kan harus potong kerbau minimal 24 ekor. Iya. Tetapi sesudah acara ini sudah sempurna dia lakukan, dia bisa potong tidak 12, tidak 24 lagi, bisa lebih, bisa kurang. Tidak ditentukan karena dia sudah mencapai puncak. Dia sudah mencapai puncak. Tetapi orang yang belum mencapai puncak harus sampai di 24 dulu, masuk rantai dulu, baru bisa melakukan itu. Itu masuk dalam tongkonan layuk. Tetapi kalau tongkonan pribadi sembarang, tapi ukirannya tidak mengandung makna, karena hanya aksesoris dan variasi. Tetapi orang-orang itu juga tidak sembarang juga dia bisa bikin rumah ukir kalau memang tidak ada sejarahnya, neneknya tidak punya darah biru, tidak asal sembarang, asalkan ada uang kaya bisa bikin. Oh, tidak begitu. Nah, begitu. Jadi disebut rumah adat. Lanjut. Baik pemirsa RRI Net, di mana saja Anda berada, kita masih dalam obrolan budaya. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan rumah tongkonan dan juga yang saat ini kita duduk, ini tidak sembarang diduduki oleh masyarakat umum, tetapi ada orang-orang tua yang dipercaya dan orang-orang penting yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang boleh duduk di dalam tempat ini sehingga tidak menyalahi aturan. Itu merupakan adat dan budaya dari suku Toraja itu sendiri ya Kak Ina ya. Iya, Bu. Nah, ini Yes. hari ini juga kita baru tahu bahwa Benar. ada konsep-konsep tersendiri yang sudah disediakan oleh masyarakat suku Toraja itu Toraja. sendiri ya. Nah, mungkin ada hal-hal lagi yang memang kita gali dari obrolan budaya kita sehingga masyarakat kita ini akan lebih paham. Yang mungkin mau ditanyakan silakan. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Bapak Take, saya tanya lagi, ya apakah kalau dibuat satu keluarga, ya kalau bahan-bahannya ini Pak, dibuat dari bahan-bahan khusus atau bagaimana nih Pak, untuk membuat rumah tongkonan ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi bahan dari rumah ini kalau di Toraja namanya kayu urut, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Artinya kayu yang tidak dimakan rayap dan tidak keras untuk diukir. Nah, itu pengertiannya. Dan tanah ini bukan cat ini, dari ini tanah ini. Oh, tanah. Ya, tanah. Jadi bukan cat, jangan salah pengertian. Jadi ini semua ada di sini kecuali ini yang tiang ini dipernis, tapi semua itu merah, putih, kuning itu adalah tanah dibawa dari Toraja. Diambil dari Toraja ya? Dibawa dari Toraja karena itu dia tidak pudar, dia tidak luntur. Kemudian kayu itu saya cerita ulang kembali. Iya. Prosesi tongkonan ini kita masuk hutan cari kayu, potong babi 1. Bawa kayu dari hutan bawa ke tempat ini, potong babi 1. Tukang masuk kerja, potong babi 1. Tukang kasih berdiri tongkonan ini, potong babi 1. Tukang kasih mie atap, potong babi 1. Tukang mulai ukir coretan pertama, kita potong babi 1. Terakhir tukang ditutup, artinya seandainya panitia ditutup untuk pembuatan ini, potong babi 1 lagi, berarti selesai tahap pertama. Tahap kedua, pesta Mak Buak. Nah, itu yang kita lakukan ini, yang masih ada letuan di sana, satu ekor babi itu. Oh, iya.
Kenapa kita satu ekor babi masukkan dalam suatu tempat untuk diarak, melambangkan itu satu orang adalah satu keluarga dari tongkonan ini. Kalau itu 20 berarti orang yang lahir dari sini 20 anak atau 20 keluarga besar. Nah, jadi itu masing-masing dihias. Lanjut, itu tahap kedua di prosesi acara. Tahap ketiga terakhir adalah mentawaduk, membagi daging. Daging babi itu dibagi di sini secara merata. Yang paling pertama dibagi daging itu adalah hamba Tuhan, tumama. Ya. Sebelum dulu kan belum ada hamba Tuhan, dulu disebut pandita. Ya. Pendeta. Pandita, Pandita, ya. pendeta dengan pandita beda. Beda ya. Kalau kan Hindu tuh kan Iya. pandita namanya. Nah, itu yang paling pertama. Pembawa aluk artinya orang yang pembawa firman, pembawa keselamatan. Sesudah dia dibagi daging pertama, barulah orang yang paling pertama di depan ini yang menghadap ke sana. Dulu itu sesudah dulu pendeta langsung dia gubernur. Ah, begitu. Itu bertahap sampai terakhir di bawah ini. Itu khusus dagingnya, disebut nama. Menyebut nama itu menghargai orang. Misalnya contoh, gubernur Papua Selatan atau wakil gubernur itu dibuang itu dagingnya, diambilkan keluarga. Misalnya ketua DPR, misalnya kepala RRI misalnya contoh, Iya. kepala suku Toraja misalnya, tapi disebut nama. Ini bagiannya ini disebut dalam bahasa Toraja. Nah, tapi disebut ditranslate dulu, diterjemahkan sebelumnya itu supaya kalau sebut begini. Saya sampaikan bahwa pembagian daging babi itu bukan daging kerbau ya dipotong di sini. Pembagian daging babi itu merupakan suatu penghargaan. Sekalipun itu Muslim, tetap dikasih daging. Makanya kita komunikasikan lebih awal bahwa ini adalah simbol adat. Pemberian daging merupakan suatu penghargaan. Kalau tidak dikasih justru itu tidak dihargai. Bukan disuruh makan daging, tidak. Simbol budaya. Yang ambil itu kan keluarga yang bukan Muslim. Nah, begitu. Dan ada ayamnya. Karena pesta rumah itu disebut mararatalu, darah 3. Darah pertama babi, darah kedua kerbau, darah ketiga ayam. Itu semua harus ada. Disebut mararatalu, 3 darah yang sekaligus dikeluarkan di sini. Dan khusus disiapkan untuk bangsawan yang ada di sini dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang mungkin tidak muat di sini, itu semua dapat daging, begitu. Nah, dalam pembangunan rumah tongkonan itu sendiri, ini adakah waktu yang diberikan untuk berapa lama sehingga pembangunan ini harus tuntas dikerjakan mungkin Pak? Oke, silakan. Pembangunan ini kan namanya membangun itu kan pasti butuh waktu, tapi tidak ada target bahwa harus 3 bulan, harus 1 tahun, tidak. Walaupun rumah ini sudah selesai 100%, tetapi keluarga belum siap secara materi untuk melakukan pesta ini, itu ditunda. Bisa ditunda bertahun-tahun. Sampai keluarga misalnya libur, atau ada yang di luar negeri, atau ada masih sekolah, atau ada belum libur misalnya, kita ada kesepakatan kapan kira-kira kita keluarga bisa hadir semua ini. Karena itu dibacakan silsilah, disusun dari situ. Silsilah pertama sampai sekarang ini ada di situ ditulis, stambuk ya, stambuk ditulis. Sebenarnya kalau di Toraja ini sudah dipenuhi semua tanduk kerbau ini, semua tiang-tiang ini dan gigi apa itu, rahang babi. Rahang babi. Nah, itu merupakan bahwa sejumlah itulah kerbau yang dipotong di sini. Tanduknya diikat di situ, nanti buka di YouTube itu. Iya. Rumah Toraja yang paling banyak tanduk kerbaunya itu nanti muncul di YouTube supaya kita bisa lihat sama-sama. Bisa juga penjelasan-penjelasan untuk memperkaya pengetahuan kita, bisa buka di YouTube itu budaya Toraja, pengertian tongkonan ada semua di situ. Saya hanya berbicara tentang garis besarnya saja tadi. Iya. Lanjut. Baik. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat Toraja dan juga masyarakat yang ada di kota Tanah Merah ini sendiri, sehingga bersama-sama kita wujudkan pengembangan nilai budaya itu menjadi salah satu ciri khas untuk kita bisa menghargai sesama? Silakan.
khusus kepada warga saya, keluarga Toraja pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Bopendigul, bahwa ketika kami melangkahkan kaki pertama dari rumah kami masing-masing, orang tua kami sudah memesankan bahwa mesti Pak Milo kami bertingkah laku baiklah di mana kamu berada. Artinya kita harus menjadi contoh yang terbaik. Jangan memperlihatkan hal-hal yang melanggar adat, terutama hargailah semua orang. Sehingga kami tetap praktekkan di sini. Kami itu sering makan satu tempat nasi, satu meja dengan kami punya keluarga ya OAP yang ada di sini. Makan sama-sama, tinggal satu rumah sama-sama, selalu memperlihatkan kebersamaan, karena itu adalah tuntutan dari keluarga kami turun temurun dari kampung. Kemudian kami menjaga pelestarian budaya setempat. Kami harus menjunjung tinggi, sering kami sampaikan sama pemerintah bahwa harusnya kabupaten ini memiliki suatu taman budaya, sehingga anak-anak kita paham budaya, paham bahasa orang Papua sendiri-sendiri. Seperti di Sulawesi itu kami harus ujian bahasa daerah pada saat mau misalnya di SD, di SMP harus ujian bahasa daerah. Nah, itu juga saya sampaikan dalam pemerintah bahwa kita buat suatu taman, ada rumah adatnya Muyu, Auyu, dan semua suku yang ada sini harus ada dalam satu tempat. Anak-anak sekolah bisa belajar situ setiap hari Jumat, sehingga budaya tetap kita tingkatkan di sini. Kami memperlihatkan contoh ini supaya kita bisa mengikuti budaya ini, sehingga untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu kita harus di Taman Budaya. Terima kasih. Baik pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Demikianlah kita sudah ikuti bersama dalam obrolan budaya kita di hari ini, dan tentunya budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita tetap kita jaga dan tetap kita lestarikan, karena budaya telah membawa kita ke suatu perubahan yang lebih baik dan membuat kita akan tetap menjadi terbaik dalam sebuah kehidupan. Mari kita lestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, kami ucapkan salam.